Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kalian sudah belajar mengenai percobaan, baik persiapan maupun pelaksanaan percobaan. Tentunya kalian sudah mengerjakan tugas-tugasnya. Dan jangan malas untuk belajar, kerjakan semua tugas dengan baik dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Baiklah anak-anak, sebelum kalian nanti mempraktikkan percobaan dan menyusun teks laporan percobaan, di sini materi menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan sangat membantu kalian dalam menyusun teks laporan percobaan nantinya. Baik, sekarang kita kenali dulu tentang pengertian teks laporan percobaan. Laporan percobaan adalah teks yang berisi mengenai pembahasan tentang suatu percobaan yang sudah dilakukan. Materi minggu lalu kita anggap sebagai contoh percobaan yang sudah pernah kita lakukan, yaitu percobaan untuk mengetahui kadar karbohidrat di dalam makanan mie instan. Perihal percobaan yang dimulai dari tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah kerja, hasil percobaan, kesimpulan, itu yang nantinya sebagai bahan untuk membuat laporan percobaan. Nah, sebelum sampai kita membuat laporan percobaan, mari kita lihat tentang ciri-ciri teks laporan percobaan itu. Yang pertama bersifat fakta, yang kedua bersifat universal atau menyeluruh, yang ketiga menggunakan bahasa yang baik dan benar, yang keempat tidak berbelit-belit, dan yang kelima laporan ditulis secara lengkap. Sifat teks laporan percobaan. Yang pertama bersifat informatif atau memberikan informasi. Yang kedua bersifat komunikatif, mudah dipahami. Yang ketiga bersifat objektif atau sebenarnya. Struktur teks laporan percobaan. Yang pertama merupakan pernyataan umum atau pembuka, terdiri dari judul laporan percobaan. Kajian teori merupakan teori yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Selanjutnya, tujuan percobaan. Yang kedua, aspek yang dilaporkan merupakan pembahasan tentang objek percobaan yang terdiri dari alat dan bahan, langkah kerja atau prosedur kerja, hasil percobaan, pembahasan, dan kesimpulan. Ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, menggunakan verba atau kata kerja merupakan kata-kata menyatakan suatu tindakan atau kerja. Nah, sekarang apa sih verba itu atau kata kerja? Nah, kita lihat bahwa verba atau kata kerja itu dapat berbentuk kata kerja berimbuhan me dan kata kerja berimbuhan di. Contoh kata kerja berimbuhan me adalah mencelupkan, menuangkan, mencatat, dan melaporkan. Kata kerja berimbuhan di contohnya disimpan, dibuat, ditulis, dijelaskan. Bentuk yang lain adalah kata kerja aus atau kata dasar yang tidak berimbuhan. Contohnya tidur, baca, makan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menggunakan frasa nomina. Frasa nomina adalah gabungan dua kata atau lebih yang berupa kata benda yang digabungkan dengan keterangan tambahan atau pelengkap. Contohnya, sepeda lipat,
Sepeda adalah kata benda, lipat adalah pelengkap. Sendok makan. Sendok adalah kata benda, makan adalah keterangan. Ciri yang ketiga menggunakan verba relasional, yaitu verba yang menunjukkan hubungan intensitas. Contohnya ialah, merupakan, yaitu, adalah. Ciri yang keempat menggunakan sinonim dan antonim. Yang kelima menggunakan konjungsi atau kata penghubung, contohnya dan, atau, tetapi. Dan yang keenam menggunakan kalimat kompleks. Di sini yang akan saya jelaskan adalah kalimat kompleks. Kalimat kompleks. Kalimat yang mempunyai lebih dari satu struktur kalimat atau predikatnya lebih dari satu. Contoh kalimatnya, karbohidrat dapat menyebabkan kadar gula dalam tubuh tinggi dan menambah resiko penyakit diabetes. Baik, kita identifikasikan contoh struktur kalimat kompleks. Karbohidrat itu sebagai subjek, dapat menyebabkan sebagai predikat, kadar gula dalam tubuh tinggi sebagai objek, dan sebagai penghubung, menambah itu adalah predikat, dan resiko penyakit diabetes itu sebagai objek. Nah, dapat diketahui bahwa kalimat kompleks itu memiliki unsur inti berupa predikatnya lebih daripada satu, yaitu terdiri dari 2 predikat. Demikian tadi anak-anak materi kali ini. Tentunya untuk bisa memahami materi ini kalian harus berulang-ulang memutar kembali video pembelajaran kali ini. Dan jangan lupa setiap materi harus ditulis dalam buku tulis, itu memudahkan kalian untuk memahami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.